Hari ini kita mau sharing-sharing dan membahas dengan judul kita Spill the Tea, cari magang dan cari kerja. Pertama-tama, tak kenal maka tak bla 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 bla. Nah, perkenalin, gue Johanna Harjono. Sekarang udah lulus dan bekerja sebagai desainer. Dan ada narasumber kita, yaitu teman kita Natania Angela, yang udah lulus duluan dan sekarang bekerja sebagai recruiter. Hai teman-teman, Halo. lanjut kali Jo. Oke. Nah, jadi agenda kita pada hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, di bagian satu kita membahas kupu-kupu, kura-kura, dan kuman-kuman. Nah, itu tuh membahas kuliah tuh kita mesti ngapain aja sih selama kuliah supaya bisa dapat magang dan pekerjaan yang oke. Dan yang kedua ini adalah work. Di mana cari kerja di masa pandemi itu seperti apa sih, persaingan gimana, dan makin sulit atau enggak sih. Nah, kita langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu kura-kura, kupu-kupu, dan kuman-kuman. Teman-teman ada yang tahu nggak sih kura-kura, kupu-kupu, dan kuman-kuman itu apa gitu? Mungkin yang tahu boleh jawab di kolom chat ya. Nia, boleh tolong dibacain nanti kalau ada yang bales. Gue nggak bisa baca dari sini. Boleh, nanti dibantu baca. Teman-teman ada Kupu-kupu yang tuh tahu kayaknya yang gak paling tuh? terkenal. Kuliah pulang kata Abi kalau kupu-kupu. Kuliah rapat atau kata si Cindy. Ya, betul. Kalau kuman-kuman apa kuman-kuman? Ini gini yang ciptain sih kayaknya. Magang, kata Lemu magang. Bener gak tuh kuliah magang? Kuliah main kata Abi. Iya, jadi kura-kura itu kuliah pulang, dan kuliah main. Kuliah Nah, mandi. kira-kira kalian tuh termasuk yang mana sih? Kura-kura, kupu-kupu, atau kuman-kuman? Nah, Oh, katanya Cindy jawab kupu-kupu katanya. Kuliah pulang berarti Cindy. Kalau yang lain gimana? Oh, kuliah kuas oh kalau kuas. Cipawa kuliah asrama. Wah. Ya pokoknya banyak ya. Ada yang kura-kura dan kupu-kupu dan kuman-kuman. Nah, pertama kita tuh mau membahas mitos dan fakta tentang selama perkuliahan dan apa sih yang harus kita lakukan selama kita kuliah ini. Nah, mitos yang pertama ya. Mitos yang pertama adalah kok nggak mau? Oh, ini dia. Apakah kalau gue denger-dengar mitosnya tuh mengatakan bahwa tempat kuliah kita atau universitas kita tuh menentukan kesempatan kita untuk diterima di tempat kerja. Misalnya ada yang bilang kalau masuk negeri peluang kerjanya lebih besar dibandingkan yang kuliah di swasta, atau yang kuliah di luar negeri punya peluang yang lebih besar dibandingkan yang kuliah dalam negeri. Nah, menurut lu gimana sih nih? Bener gak tuh? Oke. Kalau dari gue sendiri gitu ya ngelihatnya, oh ya mungkin ini disclaimer dulu ya teman-teman, maksudnya kita mengadakan ini yang jadi narasumber pun belum jadi expertnya gitu ya, belum jadi expert di bidang rekruternya, tapi maksudnya eh, ya gue punya kerinduan gitu ya buat sharing sama teman-teman karena gue bekerja di ranah ini sebagai rekrutmen. Jadi harapannya bisa bantu teman-teman gitu ya, apalagi mungkin lagi pandemi cari pekerjaan sulit gitu ya dan lainnya. Nah harapannya dari pengalaman dan juga apa yang gue dapat ini bisa membantu teman-teman untuk melihat gimana nanti mau cari kerja atau misalnya lagi kuliah itu gimana gitu menyikapinya. Nah, buat ini paling sering banget ya. Gue rasa juga banyak teman-teman yang udah dengar gitu ya fakta ataupun mitos terkait ini. Bilang, loh kalau masuk negeri kayaknya lebih cepat dapat tempat kerja gitu ya. Perusahaan lebih banyak yang ngelirik gitu dibanding teman-teman yang uh, kuliahnya di swasta. Atau mungkin yang tadi kayak Johanna bilang, mungkin kalau di luar negeri kayaknya lebih prestisius deh. Kayaknya lebih banyak orang yang diterima kerja pas di luar negeri, ambil kuliah di luar negeri dibandingnya dalam negeri gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau to be honest, kalau dalam pekerjaan gue sendiri ketika gue merekrut orang, nggak ada maksudnya nggak selalu yang namanya perguruan tinggi negeri itu selalu di atasnya
perguruan tinggi yang swasta gitu ya. Kita sebut merek aja ya, nggak apa-apa. Tapi maksudnya bukan berarti sebut merek lalu gue mengklasifikasikannya itu jelek ya. Tapi maksudnya ini supaya kita dapat gambaran secara jelas aja gitu. Jadi nggak selalu misalnya nih anak-anak UI gitu ya yang lulusan Universitas Indonesia akan selalu dapat pekerjaan duluan dibanding anak-anak binus gitu ya, kayak Johanna kan lulusan binus gitu ya. Jadi nggak selalu teman-teman, nggak selalu yang anak UI selalu di atasnya binus gitu, anak UI nggak selalu di atasnya teman-teman yang kuliah di Ukrida gitu ya. Karena yang namanya kita kuliah itu kan cuma tempat belajar gitu, itu sebagai background. Tapi sebenarnya kalau dalam pekerjaan sendiri ya yang dilihat itu, kalau ini yang benar-benar rekruternya benar-benar melihat dari potensi ya, kita dilihat tuh ya gimana teman-teman soft skill-nya gitu ya, teman-teman udah berkembang sejauh apa sih selama kuliah, teman-teman misalnya selama kuliah kalau ikut organisasi ketemu masalah gitu ya, misalnya bergesekan satu sama yang lain sama temen, itu responnya gimana gitu. Jadi yang dilihat itu memang benar-benar satu pribadinya itu, bukan embel-embel oh ini anak lulusan UI nih, ini anak lulusan ITB gitu ya. Jadi sebenarnya itu cuma stereotip doang gitu sih teman-teman. Jadi stereotip bahwa oh kalau lulusan luar negeri pasti dapat kerjanya lebih cepat. Enggak juga kok. Karena sejujurnya saya pun pernah menolak anak yang dia lulusan luar negeri, lulusan Prancis, bahkan dia sempat exchange ke Amerika gitu ya. Jadi udah lulusnya di Prancis, terus dia sempat exchange juga di Amerika, tapi kenyataannya dia nggak bisa diterima nih di perusahaan yang di Indonesia gitu. Karena satu dan lain hal. Nanti kita baca lagi ke belakangnya apa aja sih yang sebenarnya dilihat gitu ya, apa aja yang sebenarnya dilihat sama recruiter sampai akhirnya oh anak ini bisa diterima di satu perusahaan kayak gitu. Jadi sekolah tuh cuma salah satu faktor, tapi bukan faktor penentu gitu. Jadi kalau ditanya fakta atau mitos, saya bisa jawab ini mitos sih, gitu. Jadi ini mitos sih teman-teman. Nah selanjutnya, kuliah ikut organisasi dan ikut lomba sebanyak-banyaknya supaya bisa diterima di tempat kerja yang diinginkan. Bener tidak tuh nih? Bener atau enggak? Nah mungkin ini sembari tanya ke teman-teman juga ya, mungkin teman-teman ada yang udah kuliah gitu ya, udah ada yang kuliah, menurut teman-teman gimana nih, maksudnya apakah memang iya gitu teman-teman makin banyak ikut organisasi gitu ya, ikut BEM, ikut himpunan gitu ya, Jualan ikut bunga. oh iya bener, ikut dana usahanya banyak banget ya, jualan bunga, jualan misor gitu ya, jualan makanan-makanan yang lain. Sebenarnya itu memang membantu nggak sih teman-teman buat masuk ke tempat kerja yang diinginkan? Sebenarnya jawabannya adalah kita nggak bisa lihat dari kuantitatifnya ya teman-teman. Maksudnya adalah bukan berarti kalau teman-teman ikut 5 kali organisasi atau 5 kali di himpunan gitu ya, terus kemudian itu akan menjamin bahwa teman-teman nanti diterima di satu perusahaan gitu ya. Jawabannya enggak gitu. Sebenarnya balik lagi yang dilihat itu kualitasnya gimana. Teman-teman tuh ketika masuk ke dalam suatu organisasi gitu ya, atau misalnya teman-teman ikut lomba gitu, ada waktu untuk teman-teman mempersiapkan lombanya gitu ya. Atau misalnya kalau dalam organisasi kan banyak acara gitu ya, teman-teman kan akan lihat tuh gimana caranya eksekusi acaranya gitu ya. Itu kan banyak banget prosesnya. Nah sebenarnya yang membuat teman-teman nanti diterima atau enggak dalam suatu perusahaan tuh atau misalnya yang nggak selalu perusahaan lah ya, ada agensi juga gitu ya, atau misalnya mau masuk ke rumah sakit juga gitulah ya. Sebenarnya tuh yang dilihat itu tuh gimana etos kerjanya teman-teman, gimana teman-teman kalau misalnya ketemu masalah gitu ya di dalam misalnya himpunannya, di dalam kelompoknya, terus teman-teman gimana cara ngelesain masalahnya, biasanya gitu. Atau misalnya interpersonal relationnya teman-teman itu kayak gimana sih, misalnya kalau sama orang baru gampang nggak berbaurnya gitu. Nah soft skill yang kayak gini itu teman-teman bisa dapetin ketika teman-teman ikut organisasi gitu. Makanya kenapa sebenarnya organisasi itu penting gitu, tapi ikut organisasi yang banyak pun sebenarnya nggak menjamin, belum tentu menjamin teman-teman masuk gitu. Yang penting sebenarnya yang penting kalau buat saya tuh ikut 1-2 kali organisasi dan perkuliahan tuh nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya kalaupun teman-teman nggak ikut organisasi tapi misalnya ada part time tertentu gitu ya, kalau sekarang kan misalnya
kalau sebelum pandemi gitu ya, banyak yang jadi barista Starbucks gitu lah taruhlah, atau misalnya jadi barista di tempat kopi yang mana gitu. Nah yang penting tuh teman-teman jangan cuma sekedar kuliah aja gitu, karena sebenarnya dengan teman-teman punya pengalaman di luar perkuliahan itu tuh membantu teman-teman untuk melihat memperbaiki, meningkatkan skill kita kalau ketemu orang kayak gimana, kalau kita ketemu masalah gimana, kalau kita mau nego-nego gimana gitu. Biasanya karena kalau teman-teman yang ikut organisasi kan udah sering banget ya, oh ada acara harus cari sponsor, nah gitu. Nah kita nanti akan jadi ngalamin tuh, oh kalau kita ditolak sama orang, ditolak sponsorshipnya, terus gimana ya respon kita, apakah memang kita tipikal yang langsung anggapannya kayak langsung sedih gitu ya kalau misalnya ditolak, atau memang kita ada daya juangnya gitu, setelah ditolak ya kita ngapain lagi setelah itu kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan kuantitatifnya ya teman-teman, yang penting adalah kualitasnya ketika teman-teman ikut organisasi, ikut lomba-lomba gitu ya, apa yang teman-teman dapatin, outcome-nya tuh kayak gimana selama teman-teman ngejalanin proses, dan outcome-nya tuh seperti apa gitu. Jangan sampai teman-teman awalnya masih A nilainya, tapi setelah ikut organisasi nggak bertambah, nggak jadi A plus gitu. Nah itu yang hati-hati gitu. Jadi bukan kuantitatifnya ya, ini kan kalau ini yang di highlight ya sebanyak-banyaknya. Dan tentu, jadi untuk teman-teman yang mungkin ngeliat achievement teman-teman yang lain kesannya wow banget dibanding kita gitu ya, itu bukan penentu satu-satunya bahwa teman kita akan dapat kerja duluan, lebih duluan daripada kita gitu. Lebih kayak gitu sih Jo. Oke. Jadi ini tuh mitos. Oh, mitos. Jadi nggak perlu banyak-banyak, yang penting kualitasnya. Oke, selanjutnya. Katanya pengalaman kita internship atau magang tuh membuat kesempatan kita diterima di tempat kerja tuh semakin besar. Apakah gue perlu daftar magang setiap 3 bulan atau tidak? Oke. Ini juga cukup banyak ya teman-teman yang nanyain hal ini gitu. Maksudnya ketika waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu kandidat juga gitu ya, yang sebelah lagi di interview, dia nanya gitu, Kak sebenarnya aku tuh magang di BUMN, karena dia magang banyak banget waktu itu posisinya, kayaknya dalam 4 tahun dia tuh bisa udah magang pindah-pindah tuh sampai di 5 perusahaan. Jadi nanya, Kak sebenarnya aku dengan intern ataupun magangnya itu sebenarnya ngefek nggak sih dengan aku diterima kerja gitu. Sebenarnya lihat lagi teman-teman itu apply kerjanya di bagian mana, internnya di bagian mana gitu. Misalnya teman-teman internnya di bagian marketing gitulah ya, kalau di bagian marketing, tapi teman-teman apply kerjanya mau jadi desainer gitu ya, mau jadi desainer lah, pokoknya ngurus tentang desain, pengen masuk ke satu agency terus ngurus tentang desain. Nah biasanya rekruternya tuh akan menimbang-nimbang gitu, ini kan sesuatu yang nggak align ya, artinya nggak sejalan gitu loh dari teman-teman intern dan juga teman-teman mau apply ke bagian mana. Nah biasanya ini akan jadi belum tentu akan jadi pertimbangan teman-teman masuk, karena anggapannya teman-teman belum pernah ada anggapannya kayak intern atau magang sebelumnya di bagian desain gitu. Beda ceritanya kalau teman-teman ternyata udah magang nih di salah satu creative agency di bagian desainer, terus teman-teman habis itu mau apply ke perusahaan lain tapi di bidang yang sama. Nah biasanya pengalaman internshipnya itu akan jadi penunjang gitu ya, penunjang teman-teman anggapannya lebih bisa diperhitungkan di perusahaan yang teman-teman mau apply gitu. Jadi kalau ditanya ini fakta atau mitos, bisa jadi fakta juga, asal ya itu sejalan gitu. Biasa sih kalau sejalan, jadi orang akan lebih tahu, oh dia lebih pengalaman nih, dia udah pernah intern 4 bulan, 5 bulan lah gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau dari sisi rekruter sih ngeliatnya kayak gitu Jo. Gitu. Terima kasih Nia. Selanjutnya, nah ini nih, mitos atau fakta yang terakhir ya. Katanya mendapatkan beasiswa selama kuliah, kita nyari-nyari beasiswa biar kesempatan kita diterima di tempat kerja tuh semakin besar. Bener atau tidak? Bener atau enggak? Balik lagi teman-teman, beasiswa itu membuat rekruter bisa ngelihat seberapa teman-teman gigih untuk
mendapatkan beasiswanya gitu. Gimana ya bilangnya? Jadi lewat beasiswa gitu ya, rekruter tuh bisa lihat, bisa menilai apakah teman-teman memang gigih dan emang coba terus untuk dapat beasiswa. Biasanya nih di dalam perkuliahan ada yang misalnya minimal IPK 3,5 terus dapat potongan kuliah gitu ya. Ada juga mungkin yang memang dari awal udah dapat funding secara menyeluruh gitu. Tapi biasanya kan ada requirement yang harus teman-teman penuhi gitu ya, supaya beasiswanya itu bisa dikasih ke teman-teman gitu. Apakah misalnya teman-teman harus maintain IP-nya, atau misalnya biasa apa ya, nggak boleh ada mata kuliah yang nilainya C gitu. Nah biasanya tuh kalau sebagai rekruter gitu ya, yang ditanya tuh adalah, oh kamu bisa sampai dapat beasiswa gitu. Jadi biasanya kita akan nanya, jadi kita tahu, oh teman-teman itu mengorbankan apa aja sih, atau teman-teman tuh ngelakuin apa aja sih supaya teman-teman dapat beasiswanya gitu. Jadi yang kita lihat adalah prosesnya teman-teman ketika dapat beasiswanya seperti apa gitu. Tapi nggak selalu teman-teman yang dapat beasiswa itu selalu mendapat chance yang lebih besar untuk di tempat kerja gitu. Jadi tetap kita lihat lagi gimana prosesnya teman-teman gitu di dalam mencapai si beasiswanya itu. Nah itu yang nanti akan jadi perhitungan, oh anak ini udah berusaha semaksimal ini loh, oh anak ini kayaknya masih kurang maksimal nih, makanya misalnya di semester 4 dia nggak dapat beasiswa lagi, tapi di semester selanjutnya dia dapat beasiswa gitu. Jadi yang dilihat itu bukan cuma sekedar title dapat beasiswanya, tapi teman-teman berproses dapat beasiswanya. Biasanya itu yang dilihat sama rekruter. Kayak gitu, Jo. Oke. Nah, ini ada lagi nih ternyata. Jadi, harus mahir belajar bahasa asing supaya bisa diterima di tempat kerja yang diinginkan. Ini mitos atau fakta? Tergantung. Ini jawabannya tergantung ya teman-teman. Bukan mitos, bukan fakta. Karena lihat lagi teman-teman apply kerjanya di mana. Kalau teman-teman apply kerja di Google, tapi teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, ya itu otomatis udah bakal goodbye dari awal gitu ya. Dalam artian karena teman-teman tahu Google itu adalah perusahaan internasional gitu, dimana mungkin dalam bahasa sehari-hari aja harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Mungkin kirim-kirim email juga bahasa Inggris, ketemu sama bos ngomong harus bahasa Inggris gitu. Makanya kalau ditanya harus mahir bahasa asing, ya ini akan jadi fakta untuk teman-teman yang memang apply untuk di perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman apply masih di perusahaan yang perusahaan mungkin masih perusahaan nasional, multinasional gitu ya, sebenarnya nggak harus mahir atau nggak harus se-fluent itu gitu. Yang penting teman-teman punya kemampuan untuk paling nggak bisa mengerti lah sedikit banyak tentang bahasa Inggris gitu. Cuman kalau di zaman sekarang sih yang paling sering banget yang nuntut teman-teman harus bisa mahir bahasa Inggris dan dapat nilai yang saya kayak TOEFL-nya gitu harus bagus tuh biasanya kalau teman-teman apply di MT ya, kayak manajemen trainee gitu. Nah itu tuh biasanya meminta teman-teman untuk bisa bahasa Inggrisnya bagus gitu. Jadi dilihat lagi tuh, memang teman-teman akan perusahaannya kemana. Kalau memang perusahaan teman-teman mewajibkan, ya berarti teman-teman harus mahir gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya, pekerjaannya di banking, bukan yang internasional juga, ya sebenarnya bukan nggak dituntut buat supaya mahir sih, nggak dituntut sebagus itu bahasa Inggrisnya, tapi yang paling nggak ya bisa lah ini anak untuk ngerti-ngerti tentang bahasa Inggris dikit-dikit bisa lah gitu Jo. Oh begitu. Nah, jadi kita nih sebagai mahasiswa, ya, kita harus ngapain sih? Gitu nih. Oke, sebagai mahasiswa kita harus ngapain? Mungkin bisa di next kali ya Jo, biar semuanya langsung lihat. Nah, buat teman-teman yang masih di bangku kuliah gitu ya, mungkin masih semester berarti ya sekarang lagi semester genap atau ganjil ya? Genap ya berarti ya. Apa ganjil ya? Ganjil ya. Ya lagi posnya di semester ganjil gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa untuk jangan cuma akademis aja sih. Kalau ini boleh memberikan advice gitu ya ke teman-teman. Jangan cuma akademis aja, karena sebenarnya organisasi itu penting gitu. Kalau yang tadi kayak saya ceritain di depan gitu ya, kenapa dibilang organisasi itu penting, karena ya teman-teman di situ belajar soft skill itu banyak banget.
yang mungkin kalau di kuliah teman-teman nggak bakal belajar tuh kalau misalnya bergesekan sama orang, kalau beda pendapat sama orang, nyelesainnya gimana, itu mungkin belum tentu teman-teman dapat di kuliah, di perkuliahan secara akademis ya, di dalam ruang kelas gitu. Tapi kalau misalnya dalam problem solving, atau misalnya teman-teman latih interpersonal relation, itu banyak banget akan teman-teman dapetin di saat teman-teman organisasi gitu ya. Even jadi pengurus di gereja pun gitu ya, itu akan mengembangkan soft skill itu gitu. Jadi kalau bisa jangan cuma sekedar kuliah aja gitu ya tanpa ikut apapun. Kalau bisa ambillah 1 atau 2 kali kepanitiaan gitu ya, atau misalnya ikut himpunan dan lainnya, supaya teman-teman itu bukan cuma hard skillnya aja gitu ya. Jadi bukan kayak di nomor 2, bukan cuma hard skill tapi juga soft skill teman-teman itu kasah gitu. Nah yang ketiga ini yang paling penting ya, jadi maksudnya teman-teman yang kuliah bangun networking juga gitu. Bangun networking dalam artian teman-teman tuh harus misalnya cari hubungan yang baik dengan senior gitu ataupun dengan junior gitu, karena biasanya kalau misalnya terkait dengan magang dan kerja, kita pasti bisa nanya gitu ya ke senior, kira-kira di perusahaan lo lagi buka lowongan gak ya gitu. Biasanya kan kita kayak gitu ya, di luar misalnya kita cari platform untuk cari kerja, bisa aja dari networking itu kita dapat kerja, dapat tempat magang gitu ya. Kalau bahasa sehari-harinya yang mungkin teman tahu, kenal orang dalamnya gitu ya, jadi mempermudah kita gitu. Maksudnya ini bukan dalam artian kenal orang dalam lalu main yang tidak baik gitu ya Jo, dalam artian kalau kita kenal orang dalam, kita tuh jadi tahu, oh culture-nya di perusahaan A tuh kayak gitu ya, dia tuh bener-bener orang apa, maksudnya ketika dia bekerja di perusahaan A, karena dia startup gitu ya, misalnya banyak anak mudanya tahu gitu, dibandingin misalnya di perusahaan B tuh anak mudanya terlalu dikit. Nah informasi kayak gitu tuh kita bisa tahu dari orang dalam gitu. Jadi bukan berarti kita mau main yang tidak baik gitu ya karena orang dalam, bukan, tapi kita jadi tahu, oh kalau perusahaan itu ada lowongan kerja, kita jadi tahu ada culture-nya gimana gitu. Jadi kita juga bisa mengukur gitu apakah kita memang bisa fit in gitu di dalam perusahaan itu atau enggak gitu. Jadi ini adalah hal-hal sederhana nih yang bisa teman-teman ikutin. Apalagi mungkin ada teman-teman yang baru join dari kuliah, baru join ke kuliah gitu, baru semester 1. Nah ini tuh penting banget gitu untuk paling enggak membantu teman-teman untuk memudahkan ketika nanti udah mau cari kerja gitu. Oh, jadi begitu. Nah, Terus juga kalau teman-teman, kalau misalnya ada yang punya pertanyaan tentang perkuliahan, bukan tentang perkuliahan ya sih, tentang bagaimana mempersiapkan diri selama kuliah untuk bekerja nantinya, boleh ditanyain di chatnya ya. Nanti kita akan tanya jawab di sesi terakhir. Betul. Betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu work. Nah, kalau misalnya kita udah lulus kuliah, apa sih kita siapin untuk cari kerja? Nah, ini dia. Nah, untuk kalau tadi kan untuk teman-teman yang masih kuliah gitu ya, ini kalau untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi cari kerja gitu ya, ada yang mungkin lagi cari kerja, ada yang mungkin udah lagi semester akhir juga mau siap-siap mau cari kerja gitu ya, atau misalnya yang mau pindah kerja gitu. Nah ini adalah hal-hal yang mungkin akan esensial buat teman-teman yang akan berguna, karena ya ini adalah hal-hal yang dilihat sama recruiter biasanya gitu teman-teman ketika kalian apply kerja. Yang pertama, update CV atau resume lah ya. Nah biasanya kita mau bahas nih beda CV sama resume itu apa gitu ya, dari bentukannya, dari desainnya gitu, dan apakah memang orang Indonesia menempatkan kata CV dan resume itu di hal yang sama gitu ya gitu. Nah terus habis itu juga teman-teman tahu LinkedIn ya. Semoga kalau yang hari ini baru pertama kali denger dan berusaha lagi cari kerja, coba LinkedIn-nya dibuka gitu ya, atau mungkin yang belum punya akunnya dibuat gitu, karena LinkedIn ini adalah tempat rekruter jalan-jalan gitu ya anggapannya, tempat rekruter mencari mangsa gitu, dan juga tempat untuk teman-teman yang mau cari kerja bisa cari di sini, karena biasa rekruter ada yang ngepost
lowongan pekerjaan dari LinkedIn juga gitu ya, atau ada yang memang langsung di personal chat gitu. Karena saya mengalami atau saya pernah dapat di personal chat sama beberapa orang dan ditawarkan pekerjaan itu ya karena mereka lihat dari LinkedIn gitu, lihat dari profile gitu. Sama yang terakhir juga jangan lupa teman-teman, biasa kita mungkin menganggap rendah interview ya, maksudnya bukan menganggap rendah, tapi kita nggak prepare sedemikian rupa buat interview gitu. Apalagi kalau sekarang lagi pandemi ya, semua serba online, mungkin nggak bisa tatap muka, jadi orang makin berasa, oh cuma di rumah interview seadanya aja deh pakai bajunya gitu. Nah padahal itu, nah interview ini kalau nggak disiapkan dengan baik-baik, ini bisa jadi hal yang akhirnya membuat teman-teman itu ditolak gitu ketika mau apply ke suatu perusahaan gitu. Nah kita mungkin membahas lebih detail kali ya Jo, biar teman-teman lebih ada gambaran nih kayak gimana. Nah pertama kita mau membahas CV. Jadi apa bedanya CV sama resume nih? Jangan-jangan yang selama ini dikirain CV ternyata itu resume. Nah, betul banget. Oke, teman-teman, ini kalau teman-teman lagi bukanya pakai laptop, harusnya ini udah lebih kelihatan ya. Maksudnya di bagian kiri itu ada CV, di bagian kanan itu ada resume gitu ya. Nah, sebenarnya bedanya apa sih CV sama resume? Sebenarnya bedanya itu cuman di kalau teman-teman lihat di bagian kiri itu penulisannya tuh lebih panjang, yang dijabarin deskripsinya itu jauh lebih panjang. Sedangkan jadi di bagian yang CV ini tuh lebih banyak menceritakan tentang pengalamannya teman-teman. Jadi teman-teman jelasin pengalaman secara lebih apa ya, lebih detail gitu ya, lebih dijelasin satu-satu gitu. Misalnya ketika dia jadi apa nih, misalnya aduh ini agak kebaca ya, misalnya dia jadi general sales manager gitu ya, pas jadi general sales manager tugasnya dia apa aja sih, nah itu dijabarinnya lumayan detail gitu ya. Tapi kalau teman-teman diminta resume itu biasanya lebih dijelasin juga sih, sebenarnya dijelasin untuk responsibilities-nya teman-teman, tanggung jawabnya teman-teman apa, job description-nya teman-teman apa, tapi nggak sepanjang CV gitu. Jadi lebih, kalau di resume tuh jatuhnya apa yang menurut teman-teman lebih signifikan gitu. Misalnya teman-teman udah pernah pegang 6 role gitu ya. Biasa kalau di CV itu akan dijelasin 6 role kita tuh apa aja gitu kalau di CV. Tapi kalau di resume tuh lebih dari 6 itu yang menurut kita paling oke, yang menurut kita paling menonjol misalnya cuma 3 gitu ya. Ya udah kita ambil 3 ini aja yang mau kita taruh di resume gitu. Jadi perbandingannya tuh sebenarnya itu. Jadi kalau CV bisa lebih panjang, ini kalau kayak teman-teman lihat di contoh bisa sampai 2 lembar gitu ya, atau mungkin sampai kalau ada yang lebih banyak lagi bisa sampai 3 lembar. Tapi kalau resume itu biasanya cuma 1 halaman gitu. Cuma teman-teman kalau di Indonesia sendiri, ya saya nggak bisa generalisir deh ya. Misalnya kalau yang saya tahu beberapa kali adalah kadang orang Indonesia menyamakan CV dengan resume ini gitu. Jadi ketika diminta CV, rata-rata yang dikasih itu resume gitu. Jadi agak sedikit kayak jadi nggak signifikan perbedaannya gitu kelihatannya, karena kalau orang Indonesia kesannya ya udah dijadiin satu aja lah gitu antara CV dan resume, toh intinya mau menjelaskan tentang kita ngapain aja gitu. Cuma ini dijelaskan ke teman-teman supaya teman-teman tahu kalau CV biasanya, ini juga teman bisa Google ya, ini kita contohnya ambil dari Google. Kalau CV itu biasanya seperti apa, resume itu seperti apa gitu. Dan mostly teman-teman yang kemarin kirim gitu ya, terima kasih buat teman-teman yang udah kirim, kita udah lihat juga banyak kan ketika diminta CV yang dikirim resumenya gitu ya, bukan CV-nya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas abis ini masing-masing satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngelamar kerja, kita ngirim resume boleh nggak nih? Boleh aja. Kadang itu tergantung dari perusahaannya. Perusahaannya tuh ada yang bilang misalnya tolong kirimkan misalnya CV, resume, dan transkrip nilai, misalnya kayak gitu ya. Rata-rata kalau misalnya perusahaan, ya kirim aja berarti. Tapi kalau misalnya diminta salah satunya,
ya kirimlah yang sesuai dengan yang diminta sama perusahaan gitu. Kalau misalnya kalian insecurean, jangan-jangan yang dia maksud CV itu resume gitu ya, ya udah kirimkan aja dua-duanya ke perusahaan gitu. Karena kan nothing tulus juga ya, kalian mau kirim CV dan resume kan tuh dua-duanya nanti dilihat gitu. Jadi tenang aja, nggak apa-apa, perusahaan nggak akan sampai segitunya kayak, oh ini anak kan diminta CV kok kirimnya resume misalnya, ya nggak sampai segitunya juga kok. Jadi kalau kalian insecure takut salah, ya udah kirim dua-duanya aja gitu. Nah, jadi kita langsung aja, karena udah ada beberapa teman juga yang ngirim CV-nya ke kita akan Betul. membedah. Membedah, oke. Nah, ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Nah, ini terima kasih ya buat teman-teman kita. Ada yang pertama, ada Perwirani Mona Lisa Agisada udah memperbolehkan nih CV-nya kemarin untuk dipasang gitu ya. Buat teman-teman yang kirim CV atau resume gitu ya, nggak apa-apa. Nanti tetap kita akan feedback. Jadi feedbacknya personal, nanti akan dikirim via email. Jadi kan kemarin teman-teman udah isi email juga. Nanti feedbacknya akan kita kirim via email. Tapi mungkin ditunggu ya teman-teman dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 1-2 minggu gitu ya. Tapi kita usahain secepatnya gitu ya. Nah, kita coba lihat nih pertama-tama. Ini dia nulis nama gitu, terus nama, kemudian ada tulis profil pribadinya gitu. Ini mungkin untuk menjelaskan gitu ya, menjelaskan ada perkenalan gitu bahwa misalnya saya merupakan lulusan ini, pekerjaan lakukan yang tanggung jawab, disiplin, jujur, dan lainnya. Nah ini teman-teman kalau untuk profil pribadi kayak gini untuk menjelaskan kayak perkenalan diri gitu ya, perkenalan diri. Ini nggak apa-apa sih, menurut saya ini udah cukup oke kalau untuk perkenalan diri ya. Jadi perkenalan diri nggak usah panjang-panjang teman-teman, 2 kalimat, 3 kalimat aja itu udah cukup gitu ya, 2-3 kalimat aja. Yang penting itu menggambarkan menggambarkan teman-temannya dalam artian nggak usah ditulisin kayak saya Natania, saya umur 23 tahun, saya hobinya berenang. Jangan yang kayak gitu ya teman-teman, karena ini kita mau lamar pekerjaan, jadi taruhlah apa yang menurut teman-teman akan signifikan ketika rekruternya tuh lihat. Misalnya gini, kayak teman kita nih, ini udah bagus banget, dia nulis, saya merupakan lulusan diploma D4 gitu ya, dari program studi ini. Jadi ketika orang yang mau hire kamu baca, dia akan, oh oke, ini anak lulusan D4 gitu ya, D4-nya dari mana, dan ya ini bisa lah, ini untuk setiap pekerjaan dilakukan dengan jujur, disiplin, dan tanggung jawab, itu menunjukkan bahwa lebih menunjukkan teman-teman tuh kalau kerja seperti apa gitu, itu nggak apa-apa sih ditulis di awal, tapi buatlah perkenalan dulu teman-teman lulusan mana, atau misalnya kalau teman-teman yang udah kerja berarti teman-teman udah mungkin 7 kali. Udah pernah berpengalaman di bagian mana gitu ya, itu boleh di teman-teman tulisin gitu. Nah terus kemudian kalau untuk informasi kontak gitu ya, informasi kontak sebenarnya nggak apa-apa sih tulis alamat, cuman kalau boleh saran gitu ya, alamat nggak perlu lengkap, nggak apa-apa teman-teman. Misalnya cuman daerahnya aja gitu, misalnya kayak saya rumahnya di daerah Tebet, ya udah tinggal tulis berarti locationnya Tebet strip misalnya Jakarta gitu ya, atau Tebet strip Jakarta Selatan, itu sebenarnya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau alamat lengkap itu nggak necessary harus lengkap di CV gitu. Untuk nomor telepon bener banget teman-teman harus cantumin nomor telepon gitu ya, nomor teleponnya dicantumkan, kemudian email juga dicantumin. Tanggal lahir boleh dicantumin juga, jadi tanggal lahir sebenarnya boleh dicantumin, boleh enggak sih gitu. Kalau teman-teman mau cantumin boleh, enggak cantumin juga nggak apa-apa gitu. Terus kemudian di sini ada hobi dan juga soft skill. Sebenarnya kalau soft skill sebenarnya kalau soft skill itu akan kelihatan nanti sih teman-teman, ketika teman-teman interview itu biasanya akan lebih kelihatan. Jadi kalau boleh saran, teman-teman tuliskan hard skill-nya apa yang teman-teman punya gitu. Bukan berarti sebenarnya soft skill nggak boleh, bukan ya. Cuman maksudnya saya adalah soft skill boleh aja teman-teman tulisin, tapi kalau bisa yang diutamain hard skill dulu gitu. Karena ketika teman-teman apply kerja gitu ya, misalnya taruhlah teman-teman mau apply sebagai data analis gitu ya. Data analis itu harus bisa bahasa
pemrograman gitu paling nggak ya, maksudnya misalnya harus bisa Python gitu ya, misalnya bahasa Python, harus bisa C++ kayak gitu. Nah, orang yang akan hire teman-teman akan lebih attract sama hal itu, sama hal, oh anak ini bisa Python, oh anak ini bisa bahasa C++ gitu ya, oh anak ini bisa Java gitu misalnya. Nah, itu yang penting, karena kalau soft skill gitu, ini rahasia umum aja ya, semua orang bisa nulis kok kalau dia disiplin, kalau dia tanggung jawab, bener ya, tapi belum tentu kenyataannya orangnya disiplin dan tanggung jawab, bener ya teman-teman gitu. Jadi akan lebih baik teman-teman tuh kasih contoh bukti yang konkret, teman-teman tuh bisanya apa gitu. Secara hard skill, oh bisanya bisa ini, bahasa pemrograman bisa ini, atau misalnya oh saya bisa di Microsoft Excel, saya bisa di bisa di SPSS gitu misalnya. Nah, itu yang ditaruh gitu. Soft skill sih boleh aja, cuman kadang rekruter akan lebih kurang percaya gitu ya, karena soft skill semua orang juga bisa tulisin gitu, tapi kan kalau hard skill belum tentu satu dengan lain orang itu sama-sama bisa gitu. Hobi, hobi sih kalau saya boleh saran nggak usah sih ya kalau hobi, karena maksudnya ini teman-teman untuk pekerjaan gitu. Kalau pekerjaan ranahnya udah profesional, kalau bisa sih hobi nggak usah dituliskan, nggak apa-apa gitu. Nah terus ini juga ya teman-teman, desainnya. Jadi yang ini kan kalau kita lihat ya, ini sama-sama untuk pembelajaran ya. Jadi maksudnya ketika kita ada kasih masukan, bukan berarti maksudnya jelek atau gimana, bukan, tapi ini untuk sama-sama pembelajaran ke depan dan kita bisa sama-sama berbenah. Nah kalau bisa kiri sama kanan itu disamaratain nih, karena kalau teman-teman lihat ya di pendidikan dan seminar itu agak menjorok ke kiri gitu ya, ke tengah, tapi di pengalaman organisasi agak ke kanan gitu. Nah kalau bisa teman-teman udah bagi sectionnya itu kiri dan kanan, jadi biar orang tuh kalau lihat langsung jelas gitu, oh ini bagian kiri ngomongin ini, bagian kanan ngomongin ini gitu. Nah dan biasanya ya teman-teman penulisannya adalah pendidikan itu biasanya tuh di kiri gitu ya. Jadi apapun yang pendidikan, informasi, kontak gitu ya, kayak di sini itu biasa ada di kiri gitu. Kalau teman-teman nulisin experience gitu ya, pengalaman, itu biasa semua di kanan. Pengalaman semuanya, dari pengalaman kerja, pengalaman organisasi, itu semua di kanan. Jadi kita tuh juga belajar terstruktur, teman-teman. Nulis CV itu belajar terstruktur juga. Jadi kita menunjukkan ke rekruternya bahwa orang yang mau kalian hire nih orangnya terstruktur loh gitu. Jadi jangan berantakan gitu ya. Jadi gitu, kalau boleh dikasih saran, nanti pendidikannya tuh ditaruh di bagian bawah. Jadi pendidikan tuh biasa banter banget ya teman-teman, taruhlah kuliah sama SMA aja. Rekruter nggak perlu tahu teman-teman TK di mana, SD di mana gitu. Itu udah terlalu lama teman-teman, nggak akan berguna ketika teman-teman mau kerja gitu ya. Jadi yang dipakai SMA sama kuliah aja. Kadang kuliah aja juga nggak apa-apa kok. SMA tuh nggak perlu, nggak apa-apa gitu. Nah, terus kemudian usahain nulis dari yang paling terbaru, yang terbaru pertama gitu ya. Jadi misalnya nih kuliah teman-teman kan baru lulus, berarti kan kuliah udah paling terakhir ya. Kuliahnya ditulis yang pertama gitu. Jadi misalnya kayak gini, D4 dari Teknologi Laboratorium Medis Politeknik lalalala gitu ya, dengan IPK kayak ini udah bagus banget, udah nulis tahunnya juga. Jadi tulis tahunnya ya teman-teman, 2016 sampai 2020. Kemudian tulis teman-teman gelarnya dapatnya apa, D4, IPK-nya berapa. Nanti misalnya kalau teman-teman mau tambahin di bawahnya SMA, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi usahain semuanya dari apa yang paling baru itu duluan. Nanti sama juga dengan pengalaman kerja. Ketika pengalaman kerja, teman-teman juga usahain untuk nulis dari yang paling baru gitu ya. Ini udah paling baru belum ya? Udah nih berarti ya. Februari, Maret. Oh, masih kebalik nih. Juni, bener. Yang si Juninya ini harus naik teman-teman, dari harus jadi yang pertama gitu ya. Jadi Juninya, jadi dilihat teman-teman tuh paling terakhir kerja di mana gitu ya, atau misalnya magang di mana. Nah itu tulis. Kemudian baru nanti di laboratorium penelitiannya apa, baru di RSUP Persahabatan. Nah teman-teman yang kadang suka orang lupa adalah teman-teman tuh nggak tulisin teman-teman punya tanggung jawab apa atau job description-nya apa aja. Padahal itu penting gitu ya. Kalau tadi kita lihat dari perbandingan CV dan resume, itu tuh kelihatan kan bahwa dia tuh nulis, walaupun cuma balet-balet kecil gitu ya, balet-balet yang singkat, tapi ditulis. Misalnya balet yang pertama membantu, misalnya ya ini teman-teman misalnya, membantu dokter jaga selama 3 hari dalam 1 minggu gitu. Jadi
supaya rekruter yang mau hire teman-teman itu objektif juga gitu ngeliatnya, oh orang ini udah pernah kerja di sini dengan job description-nya tuh apa gitu, dia tuh udah pernah tanggung jawabnya apa aja sih gitu. Karena kan yang namanya pekerjaan gitu ya, walaupun sama-sama rekrutmen gitu, tapi bisa aja beda gitu. Mungkin di perusahaan lain dia di bagian urusin gaji gitu ya, urusin gaji dan benefit, tapi di bagian lain misalnya ngurusin tentang rekruter orang, misalnya merekrut orang gitu, itu kan beda-beda. Jadi supaya orang yang akan hire kita nanti nggak salah gitu ya, kita tulisin kita tuh udah job description-nya apa aja selama ini, terus kemudian kalau ada achievement-nya juga ditulis, misalnya teman-teman berhasil menjadi staff terbaik gitu ya, staff terbaik selama tahun 2020 misalnya kayak gitu, itu boleh teman-teman tulisin gitu. Jadi yang terpenting jangan cuma tulis udah kerja di mana, atau ini juga sama kayak pengalaman organisasi ya teman-teman. Jadi jangan cuma sekedar tulis title-nya aja gitu, jangan cuma saya pernah jadi koordinator acara gitu ya, tapi jelasin job desk sedikit aja gitu, nggak usah terlalu panjang sampai berkalimat-kalimat, nggak usah, tapi bikin aja satu aja gitu. Jadi misalnya membuat timeline penyusunan acara gitu, atau misalnya menghubungi vendor, vendornya sebutin misalnya vendor untuk apa-apa gitu, jadi orang tuh kegambar. Jadi jangan cuma sekedar ditulis aja tapi kita nggak tahu nih kira-kira orangnya kerjanya apa gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Nah terus kemudian mungkin juga nih teman-teman kayak tadi ya, ada yang sempat punya pengalaman mungkin aktif banget selama kuliah, mungkin ada ikut 10 organisasi gitu ya, tapi teman-teman untuk di resume tuh nggak usah terlalu banyak ya. Kalau misalnya teman-teman pakai resume nih kayak gini, nggak usah terlalu banyak yang ditulis, ambil aja dari 10 yang menurut teman-teman paling signifikan yang membuat teman-teman diterima di perusahaan itu. Kalau menurut teman-teman dari 10 terus kemudian yang paling signifikan ada 4, jadi tulis aja 4 aja, atau mungkin kalau 4 masih kebanyakan ya 3 aja yang ditulis gitu, nggak perlu semuanya gitu. Nanti pas interview pasti kan kegali tuh, mungkinkah ada pengalaman lain yang teman-teman punya, nah itu nanti akan kegali. Jadi nggak perlu semuanya ditumpahkan di CV atau resumenya, di resumenya. Kalau CV kan biasanya emang lebih banyak yang ditaruh gitu ya untuk pengalaman organisasi. Jadi semoga ada gambaran gitu. Nah terus teman-teman, kalau saya boleh kasih saran, ini kan teman-teman lihat ya, ada bagian kemampuan berbahasa, ada kemampuan program yang dikasih bintang, kayak energy bar gitu loh. Kalau teman-teman main game, kalau ditonjok sekali hilang bintangnya satu sampai ntar die gitu ya. Nah ini juga sama nih kan, ada kayak energy barnya gitu. Nah kalau boleh saran teman-teman, ini juga menurut saya sih nggak terlalu, maksudnya kalau lebih baik sih nggak usah gitu ya. Jadi si kemampuan teman-teman ini nanti digabung aja sama yang kayak tadi nih, si soft skill dan hard skill yang tadi. Tapi nggak perlu pakai bintang, atau misalnya kadang pakai balet gitu ya, pakai buletan diwarnain gitu ya, itu nggak perlu. Karena gini teman-teman, kemampuan itu tuh subjektif jatuhnya. Saya bisa tulis kemampuan Excel saya 5, kemampuan Johanna juga bisa tulis kemampuan Excelnya dia 5. Tapi kemampuan Excel saya sama Johanna bisa sama nggak? Nah itu kan bisa aja beda ya teman-teman. Itu nanti bisa jadi bumerang yang balik ke teman-teman ketika teman-teman interview gitu. Bisa aja mungkin 5 di saya tuh cuma bisa pakai rumus Excel 3 biji gitu ya, cuma bisa sum, count, sama if gitu ya. Tapi kalau Johanna dia ngasih bintang 5, dia tuh jago banget, dia bisa VLOOKUP, bisa HLOOKUP, bisa pivot table gitu ya, bisa semuanya. Nah itu kan jadi salah banget nih teman-teman, tuh terlalu subjektif. Jadi kalau bisa jangan gitu ya, daripada ini jadi bumerang untuk teman-teman, lebih baik kemampuannya nanti ditulisin aja kayak yang tadi itu di soft skill itu, tapi nggak perlu dipakein energy barnya ini gitu. Jadi bintang-bintangnya ini nggak perlu ditulisin kayak gitu Jo. Begitu. Berarti ini sudah ya nih review pertama. Ini udah ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mungkin nggak kedengeran gitu ya, nanti bilang aja, nanti saya akan ulang gitu ya. Siap. Kita lanjut yang kedua ya nih. Lanjut, boleh. Nah. Ini kita ambil contoh 2 teman kita ya. Nanti satu lagi itu saya ambil dari Google gitu ya. Nah ini juga ada dari Felix. Nah Felix ini juga nulis nih, dia kalau pertamanya mungkin juga singkat gitu ya,
Kalau tadi kan cukup panjang nih, saya lulusan dari mana gitu ya, dari mana, saya lulusan dari mana, jurusannya apa. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma mau tulis kayak misalnya Felix gini yang singkat, padat, jelas juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk perkenalan diri, untuk jelasin kita sebagai apa itu sebenarnya nggak ada patokan jelasnya gitu. Jadi nggak apa-apa, terserah teman-teman enaknya gimana. Nah, ini udah lebih terstruktur nih kalau yang Felix gitu ya. Karena kalau di sini dilihatnya udah lebih dijelasin. Kalau teman-teman lihat mungkin ke bawah dikit kali ya, Jo. Nah, ini kalau teman-teman lihat dia udah mulai menjelaskan gitu. Kalau misalnya dia jadi tutor atau administrator, ketika dia di Ubaya Language Center, dia tuh apa aja achievementnya, atau misalnya kewajibannya dia, jobnya dia tuh ngapain aja. Ini dicoba dijelasin tuh, ada teaching English to student, ada assisting the career employee gitu. Nah ini yang perlu teman-teman tambahin supaya ketika orang lihat, orang tuh jadi paham, oh orang ini tuh pernah loh ngajar gitu, oh orang ini pernah loh misalnya membantu bagian apa gitu. Jadi ini udah cukup baik, udah mulai ada nih ditulisin apa ya, job description-nya gitulah ya, atau achievement-nya boleh. Nah cuma ini seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada yang masih perlu diubah. Mungkin experience-nya kan tadi saya bilang kalau bisa di kanan semua gitu ya, biar teratur gitu. Karena ini semua experience dua lagi udah di kanan nih, udah bener. Volunteer sama organizational-nya udah di kanan. Jadi kalau bisa semua yang pengalaman itu di kanan. Sebenarnya sih ini bukan suatu yang pakem ya teman-teman, maksudnya bukan yang ajak teman-teman harus kayak gitu, tapi maksudnya kalau dari saya pribadi, CV itu kan ngegambarin kita ya, CV itu ngegambarin, oh saya mau cari kerja gitu ya, ini loh contoh bukti nyata kalau saya udah bisa ini gitu. Jadi kalau bisa ya memang ketika teman-teman kasih itu ya yang terbaik gitu, jadi kalau bisa yang teratur sehingga orang baca tuh juga nggak salah gitu. Nah terus ya ini juga sama ya, jadi harusnya di ke kananin gitu ya, ke kanan. Language ini juga udah ditulis nih ya, kayak misalnya native, Mandarinnya limited, Englishnya misal full professional proficiency. Ya ini nggak apa-apa sih kalau misalnya untuk language ya, misal teman-teman mau tulisin, teman-teman bisa bahasa apa aja, boleh ditulisin dengan kemampuannya sejauh apa gitu. Kalau bahasa itu sebenarnya akan jauh lebih gampang orang pahamnya. Maksudnya ketika teman-teman bilang, kalau nggak lebih diperjelasnya adalah kadang orang bisa tuh speaking, listening, sama writing ya berarti. Kadang ada orang yang misalnya bisa bilang bahwa dia limited di bagian nulis gitu ya, tapi kalau di bagian listening dan reading dia oke gitu. Itu juga nggak apa-apa kalau teman-teman mau taruh di language kayak gitu. Nah tapi kalau bisa sih kalau kayak Felix ini berarti tadi yang di bagian hard skill-nya ya, itu juga cukup banyak ya. Nah. Sebenarnya nggak, nah ini juga udah mulai dicampur-campur nih. Nah kalau teman-teman lihat ya, ini skills-nya udah dari campuran dari hard skill sama soft skill. Teman-teman kalau lihat ada adaptability, ada critical thinking, ada teamwork, ada problem solving, itu tuh soft skill gitu ya, soft skill. Tapi kalau skill hard skillnya teman-teman bisa lihat, misalnya dia bisa system analysis, dia bisa user experience design gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang ditaruh di skill itu adalah yang teman-teman memang bisa pertanggungjawabkan. Dalam artian jangan baru 1 bulan belajar tentang misalnya Photoshop gitu ya, Photoshop, Illustrator, tiba-tiba teman-teman ditulisin skillnya di Illustrator atau Photoshop gitu. Jadi kalau bisa benar-benar memang teman-teman udah menguasai gitu. Jangan karena gue udah belajar nih, gue bisa tulis di CV gue. Ya sebenarnya bisa sih, tapi ketika nanti diminta pertanggungjawaban atau ditanyain pas di interview, kalau teman-teman cuma bisa bilang, oh iya saya cuma bisa gambar 2D, atau misalnya untuk bikin yang motion gitu misalnya saya belum bisa dan lainnya, nah itu malah jadi nanti nilai yang kurang buat teman-teman kayak gitu sih. Jadi tapi ini udah cukup menggambarkan, cuma mungkin penempatannya aja sih, penempatannya diperbaiki aja. Tapi untuk yang contohnya harusnya ini udah cukup lumayan oke nih kalau Felix gitu ya gitu. Nah ini ada yang terakhir, ini saya nyomot dari Google gitu ya, comot dari
salah satu platform gitu ya. Ini yang udah lumayan tertata, teman-teman, gitu ya. Kenapa saya bilang tertata? Kalau teman-teman lihat ya di bagian kiri itu dia benar-benar gambarnya dia, teman-teman bisa kontak kemana gitu ya. Dia taruh email, dia taruh misalnya teman-teman mau taruh Instagram, Twitter gitu sebenarnya nggak apa-apa sih, itu it's okay gitu, tapi maksudnya yang nggak usah semua sosmed ditaruh situ, taruhlah sosmed yang memang teman-teman aktif gitu. Kalau misalnya Facebook kalian nggak aktif, yang nggak usah ditaruh Facebooknya di situ gitu ya, gitu. Jadi taruh alamat, nomor telepon gitu, itu ini oke, masih oke. Nah ini di bawah dia juga biasa tulis awards-nya dia, misalnya karena yang orangnya kayak udah kerja gitu, orangnya udah kerja, jadi dia nulis dia awards-nya tuh dapat apa aja, itu boleh tuh. Nah terus kemudian, nah kalau teman-teman lihat di bagian kanannya dia, itu dia taruh works experience-nya dia udah lebih kelihatan ya teman-teman. Jadi dia misalnya sebagai apa, dari kapan sampai kapan, terus dia job description-nya apa gitu. Nah ini kan kalau dia sendiri sebenarnya mungkin karena bagian bawahnya masih kosong, dia bisa taruh si educational history-nya di kanan gitu. Tapi kalau teman-teman mau taruh educational history di kiri, itu nggak apa-apa. Jadi yang kanan isinya semua buat experience, itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin dari pengalaman magang, pengalaman kerja, itu nggak apa-apa ditaruh di situ gitu. Terus ini kali ya Jo, kita mau kasih tunjuk kalau CV-nya orang tuh beda-beda tergantung perusahaan mana yang di-apply. Ke teman-teman kalau apply ke, kita pakai merek lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman apply di startup misalnya di Tokopedia, terus kemudian mungkin teman-teman bandingin sama apply ke bank gitu ya, taruhlah misalnya apply ke bank BCA, itu bisa aja beda loh. Misalnya mungkin kalau di Tokopedia itu kan startup, isinya masih anak muda, teman-teman bisa naruh banyak warna di CV gitu. Tapi mungkin kalau untuk perusahaan yang lebih konvensional, ya teman-teman nggak bisa terlalu banyak bermain warna gitu, misalnya kayak gitu. Atau ini yang kayak Jojo mau tunjukin adalah kalau teman-teman apply ke creative agency gitu. Nah, kalau creative agency itu kan lebih nggak strict ya teman-teman. Teman-teman tuh bisa ngasih portofolionya barengan sama CV-nya gitu. Nah jadi teman-teman tuh harus lihat-lihat lagi apakah memang teman-teman apply-nya tuh mau kemana. Apakah memang mau ke perusahaan yang udah stabil gitu ya, udah bertahan lama banget, mau ke startup, atau misalnya memang mau ke agency gitu. Nah, jadi kalau ini salah satu CV saya waktu mau magang. Nah, jadi sebenarnya kalau buat desain sendiri, sebenarnya CV doang tuh nggak cukup, atau resume doang tuh nggak cukup membuat kita tuh bisa dipanggil untuk diinterview. Jadi kita harus buat portofolio, biasanya tuh kayak buku, buklet, dan di isinya showcase karya-karya dan ada halaman resumenya. Nah, makanya ini salah satu bagiannya. Oke. Mungkin lebih ya. Saya ada salahnya nih sampai SD saya. Ya nggak apa-apa ya, sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi kalau udah ada yang nulis sampai SMP SD, menurut saya sih itu udah nggak terlalu penting ya. Jadi paling nggak SMA lah, itu udah paling mandek, udah paling bawah. Setelahnya orang akan lihat teman-teman kuliahnya di mana dan ambil jurusan apa biasanya, IPK-nya berapa gitu. Oke. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Oke. Tadi kan kita udah bahas CV dan resume. Nah, kita mau masuk ke LinkedIn gitu. Yang selanjutnya yaitu LinkedIn. Gimana sih LinkedIn itu? Nah, ini teman-teman, ini salah satu contoh kita ambil di dalam LinkedIn ini, bukan LinkedIn saya semua ya. Nanti di sini setelahnya ada LinkedIn orang lain gitu. Ini cuma saya kasih contoh aja. Teman-teman, LinkedIn itu adalah ranah profesional. Kalau saya boleh memberikan label gitu ya, ranah profesional, sehingga teman-teman kalau pasang foto di LinkedIn atau kayak tadi di CV, tapi teman-teman misalnya mau apply-nya ke perusahaan yang memang udah apa ya, yang udah cukup stable, yang terlihat tuh konvensional lah. Kalau bisa mukanya tuh jangan yang lagi selfie gitu teman-teman ya. Jadi kalau bisa yang profesional lah gitu teman-teman, entah mau foto dengan background putih nggak apa-apa gitu, yang penting profesional, pakai kemeja, ya dandan sedikit lah kalau cewek gitu ya, kalau cowok ya rambutnya dirapiin gitu. Nah di LinkedIn itu yang
salah satu fitur yang bagus juga yang saya temuin adalah teman-teman yang sekarang lagi cari kerja, ada yang namanya open to work. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya dari profil saya itu di bagian bawah ada yang show recruiters you are open to work gitu. Jadi kalau teman-teman ada optionnya di situ, teman-teman bisa ambil. Nah, nanti DP-nya teman-teman bisa kayak yang kanan, jadi ada kayak warna hijau-hijaunya gitu, jadi itu kayak sebagai penanda gitu ya. Jadi LinkedIn itu cukup baik, ada salah satu fitur itu yang bisa teman-teman pakai. Kalau kayak saya kan saya nggak ada tulisan open to work-nya, bisa jadi orang ini tuh masih kerja gitu, dan sekarang mungkin belum mencari pengalaman yang lain gitu. Nah, teman-teman di LinkedIn itu tuh jadi salah satu ranah CV ataupun resume teman-teman yang bisa teman-teman tunjukkan secara online ke orang banyak, ke recruiter juga gitu. Karena kan kalau CV kayak tadi yang kita buat kan belum tentu kita umbar-umbar ke semua platform gitu ya. Nah, kalau ada yang kayak gini, ini anggapannya kalau recruiter atau mungkin temennya kalian mau lihat profil kita tuh jelas gitu. Kita tuh punya apa aja. Ini ada juga about. Orang tuh kadang lupa banget sama about. Padahal about itu kayak teman-teman lihat tadi yang di CV ataupun di resume gitu ya, itu kan ada penjelasan sedikit gitu tentang kita tuh apa, kita tuh siapa, kita tuh apa, kita tuh manusia, tapi kita tuh siapa. Kalau kayak gini kan saya nulisnya saya adalah udah lulus gitu ya dari Atma Jaya, di jurusan apa gitu ya, dan mungkin boleh ditulisin juga ya, mungkin teman-teman ada expert di mana tuh ketika kuliah, pernah ada expert di mana, nah itu bisa ditulisin. Jadi about itu tuh paling penting, tapi kadang about tuh orang lupain gitu, karena about itu tuh menggambarkan kita sebenarnya, menggambarin kalau si ininya tuh seperti apa sih, si Johanna tuh orangnya kayak gimana. Nah itu tuh bisa teman-teman taruh di about gitu. Lanjut Jo, habis itu nah itu kan baru di awal ya teman-teman, itu baru di awal perkenalan. Lanjut lagi, LinkedIn tuh juga ngasih teman-teman platform untuk tulis teman-teman experience-nya tuh apa aja. Jadi hampir sama kayak kita tulis di CV dan resume tadi gitu ya. Misalnya experience-nya tulislah kalau kayak gini, salah satu teman kita dan dia pernah jadi quantitative research trainee, tugasnya dia apa aja, itu teman-teman bisa tulis di situ. LinkedIn tuh cukup profesional dan cukup kasih space yang cukup banyak sehingga teman-teman tuh bisa taruh informasi yang teman-teman mau di situ gitu. Jadi ketika orang ngeliat gitu ya, misalnya recruiter lagi nyari, saya mau nyari nih market research gitu ya, orang-orang yang kerja di market research itu tiba-tiba mereka nyampe ke LinkedIn-nya teman-teman, di mana teman-teman kerja sebagai market research. Bisa aja nanti mereka akan chat teman-teman, kamu kerja di Ipsos ya sekarang misalnya gitu. Nanti mereka akan menawarkan tuh penawaran gitu ya, mau pindah nggak, atau misalnya sedang terbuka terhadap kesempatan yang lain nggak gitu. Kalau misalnya memang waktunya pas gitu ya, Tuhan kasih memang saat itu teman-teman memang mau pindah kerja dan orang itu bisa nyamperin teman-teman, ya teman-teman bisa bilang gitu, oh iya boleh, dengan pengalaman dengan apa nih yang maksudnya yang mau dicari itu yang seperti apa, atau misalnya mungkin bisa diobrolin lebih lagi kayak gitu. Karena ini pengalaman saya sendiri, beberapa kali saya di approach sama orang itu memang via LinkedIn, dia menanyakan apakah memang saya available untuk position itu dan kira-kira bisa diomongin secara personal lebih lanjut nggak gitu. Biasa sih mereka akan minta WhatsApp atau email ya untuk lebih lanjutnya kalau teman-teman okein gitu. That's why ya teman-teman, LinkedIn tuh penting banget, jangan diremehkan kekuatannya, karena orang banyak banget yang dapat kerja dari situ, ataupun recruiter ketemu orang-orang baru pun dari situ gitu. Talent-talentnya itu dapat dari LinkedIn gitu. Lanjut nih Jo. Nah ini juga sama ya teman-teman, di LinkedIn bisa taruh education juga. Education sama sih, nggak perlu sampai TK gitu ya, SMA sama kuliah aja gitu. Nah itu juga bisa teman-teman tulisin sehingga orang tuh kayak ada gambarannya, oh si Johanna tuh dia kerjanya di sini loh sekarang, dia job desk-nya ini loh, dia lulusan ini. Nah gitu, LinkedIn tuh jadi kesannya kita mau menunjukkan profil kita juga, tapi secara online kepada orang-orang yang memang mau hire kita gitu. Jadi untuk teman-teman, mungkin tadi saya sekelebat ada yang nanya, maksudnya ada yang nanya LinkedIn itu kapan mau diupdate-nya? Ketika teman-teman udah di semester akhir kerja, atau teman-teman memang sekarang udah kerja gitu ya, dan teman-teman udah dapat satu role gitu, itu teman-teman bisa udah mulai berbenah LinkedIn gitu. Misalnya kalau teman-teman kuliah, kita taruhlah 4 tahun ya, kuliah 4 tahun,
mungkin dimulai di semester 7 akhir atau di semester 8 teman-teman tuh udah bisa berbenah LinkedIn gitu loh. Karena kan bentar lagi teman-teman mau jadi fresh graduate gitu kan. Nah, jadi ada jeda waktu di mana orang-orang tuh udah bisa lihat LinkedIn teman-teman juga gitu loh. Oh, ada calon fresh graduate nih, dia udah mau lulus gitu. Bisa aja teman-teman udah ditawarin duluan sebelum teman-teman lulus. Kayak gitu. Makanya itu pentingnya si LinkedIn. Iya. Gitu. Tapi kalau semester 1 belum lah ya nih kalau gitu ya. Nah, semester 1 sih sebenarnya belum gitu. Tapi kalau teman-teman mau nyicil, siapa tahu mungkin semester 1-nya aktif banget, Jo. Banyak Oh. volunteer experience-nya gitu kan. Udah ikut himpunan sana-sini, ya nggak apa-apa sih ditulis di LinkedIn. Tapi Oh. harus terus diperbarui ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman udah kerja 5 tahun, LinkedIn-nya masih kayak LinkedIn awal pas mau cari kerja gitu. Jadi diperbarui tuh role-nya ditambahin. Kalau teman-teman kayak udah kerja, misalnya tahun pertama di divisi business development gitu ya, tahun kedua misalnya teman-teman pindah ke audit misalnya, ya teman-teman tulisin berarti pas di business development tugasnya teman-teman ngapain aja, pas nanti di audit tugasnya teman-teman ngapain aja gitu, kayak gitu Jo. Oke. Lanjut. Nah, setelah kita Lanjut. punya CV, kita punya LinkedIn, nah kita akan ya dipanggil untuk interview. Nah, apa aja sih nih interview itu sebenarnya kayak gimana dan apa yang harus kita persiapkan untuk kita interview? Oke, nah itu tadi persiapan awal ya teman-teman. Maksudnya persiapan awal adalah itu masih persiapan personal. Ketika kita belum ketemu sama HRD-nya, sama calon rekruternya gitu ya. Nah, next step-nya adalah ketika kalau teman-teman udah CV-nya udah bagus, LinkedIn-nya udah bagus gitu ya, siapinlah diri untuk interview. Tapi teman-teman yang perlu teman-teman di note gitu ya, interview itu dilakukan untuk kita lihat kecocokan. Artinya kalau misalnya Johanna mau diinterview sama Nia, Nia akan melihat apakah Johanna ini memang cocok untuk perusahaan yang mau dia lamar gitu. Jadi ketika nanti gitu ya, amit-amit misalnya ya saya juga pernah sih ketolak gitu ya, misalnya teman-teman ada sempat ketolak gitu ya, jangan berkecil hati teman-teman, bukan berarti dengan teman-teman ketolak teman-teman itu sepenuhnya enggak capable atau teman-teman tuh kesannya kok gue jelek banget ya, gue kok nggak keterima, temen gue tapi keterima. Bisa aja memang nggak cocok, teman-teman nggak cocok itu dalam rangka apa, misalnya mungkin cara kerjanya, cara value-nya atau culture yang kita punya sama perusahaan itu nggak cocok gitu, sehingga mungkin yang dirasa mungkin orang lain akan lebih cocok dibanding kita gitu. Jadi jangan langsung berkecil hati gitu ya, karena interview itu melihat apakah memang teman-teman ketika masuk tuh bisa fit in gitu sama perusahaannya gitu, karena kan kalau nggak fit in juga susah ya, maksudnya recruiter juga kesulitan gitu. Kalau misalnya teman-teman ternyata nggak fit in dengan perusahaannya, harus cari orang baru lagi, gitu. Mungkin boleh di next Jo. Nah, Nah ini dia nih yang jadi interviewer. oke, ini salah satu yang penting juga yang sangat jarang saya berikan kepada orang lain, tapi hari ini saya jelaskan ke teman-teman gitu ya. Tapi juga jangan dikatamkan ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya teman-teman bisa teman-teman cari di Google gitu ya. Berbagai tips and trick interview itu banyak banget. Tapi ini salah satu hal sederhana yang biasanya teman-teman bisa siapin dari rumah. Itu yaitu STAR. STAR. STAR itu singkatan dari S-nya itu situation, T-nya itu task, A-nya itu action, R-nya itu result. Artinya gini, interviewer itu pengen lihat teman-teman ketika ada di satu kondisi gitu ya, di dalam situation tertentu. Kayak tadi nih misalnya, teman-teman ikut suatu organisasi, teman-teman ikut himpunan, terus kemudian teman-teman butuh cari uang 100 juta misalnya gitu ya. Situasinya kayak gitu. Dia pernah ada dalam situasi di mana perlu cari uang 100 juta dan dia sebagai koordinator bagian dana usahanya gitu ya, danus atau bagian finance-nya gitu. Nah, akan dilihat nih tugasnya kita tuh seperti apa sih pada satu situasi itu. Tugasnya dia itu harus inisiatif cari gimana cara supaya dapat 100 juta gitu ya. Atau misalnya harus ngelis nih kira-kira apa aja yang perlu dilakuin supaya 100 jutanya ini dapat. Terus misalnya bikin sponsorship juga, tawar-tawarin sponsorship juga gitu. Jadi yang ada di otak kita tuh harus runtuh teman-teman. Kita harus tahu situasinya kayak gimana, kita harus tahu tanggung jawab kita pada saat itu apa,
kemudian action kita apa yang kita lakuin. Kalau tadi kan baru anggapannya job description-nya tuh kayak gini loh, gue tuh harus bikin sponsorship, gue harus bikin proposal, gue harus bikin ini itu gitu ya. Tapi kemudian actionnya gimana? Kayak tadi misalnya saya cerita, anaknya ternyata ditolak nih sama sponsor gitu ya, dia nawarin proposal, ditolak sama sponsornya. Nah terus kemudian actionnya dia gimana? Apakah setelah itu langsung lesu gitu ya, langsung gak mau nawarin sponsorship lagi, atau malah setelah ditolak anaknya tetap giat aja gitu, nawarin aja terus kayak gitu. Nah itu yang biasanya mau dilihat sama rekruternya. Jadi actionnya teman-teman tuh kayak apa. Jadi di dalam situasi dengan tugas tertentu, actionnya teman-teman kayak apa. Dan di akhir akan dilihat resultnya gimana. Misalnya, oh iya kita udah cari nih selama 3 bulan udah cari uang. Resultnya gimana? Dapat nggak sih 100 juta? Atau mungkin nggak nyampe sih, kita cuma nyampe 75 juta doang, tapi misalnya 25 jutanya lagi kita coba misalnya cari dengan dana mandiri, atau misalnya kita buka stand-stand minuman, makanan, kayak gitu. Jadi yang dilihat itu bukan teman-teman berhasil atau enggak di dalam situasi itu ya, gitu. Jadi kalau memang teman-teman pun gagal di situasi itu nggak masalah gitu, maksudnya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tuh bisa paham teman-teman tuh tugasnya apa, dan teman-teman tuh jadi orang yang aktif buat action gitu. Jadi bukan cuma pasif, tapi teman-teman tuh bisa ngeluarin action gitu. Nah ini biasanya yang dilihat sama interviewer tuh kayak gitu, situationnya gimana, apa yang dilakukan, actionnya teman-teman kayak gimana, dan hasilnya tuh kayak apa gitu. Jadi yang masih kuliah gitu ya, harus, itu dia kenapa saya bilang harus aktif dalam organisasi, aktif kepengurusan, atau misalnya kerja part-time dan lainnya, supaya teman-teman tuh punya cerita untuk diceritain di bagian ini gitu. Kalau teman-teman gak ada ceritanya, interviewernya juga bingung kan, wah jadi apa nih, bagian apa yang mau digali dari orang ini gitu, kalau dia memang gak punya pengalaman misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman, kalau yang bisa di-sharingnya nih, kalau di bagian interview biasa kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita tadi mendengar gimana sih tips menjawab interview, kita punya ada beberapa kesalahan ketika orang-orang tuh melamar pekerjaan. Nah, pertama, tidak membaca kualifikasi pekerjaannya dengan baik. Gimana tuh nih? Oke, teman-teman, ini juga cerita yang belum pernah saya ceritain ke orang lain, baru diceritain ke teman-teman sendiri gitu ya. Beberapa perusahaan teman-teman udah pakai robot untuk bantu di sistem rekrutmen. Robot ini bukan robot bentuk robot ya teman-teman, tapi software. Jadi robotnya ini akan bekerja di dalam komputer. Jadi ketika teman-teman apply, robotnya itu akan screening gitu ya. Kalau biasa kan rekruter akan screening tuh ya dari awal. Nah ini robotnya yang akan bantu screening. Apakah memang teman-teman kualifikasinya itu sesuai, umurnya tuh bener nggak sih, ini anak kan misalnya ini minimal 21 tahun, jangan-jangan anaknya umur 20 tahun sekarang. Nah kalau 20 tahun ya berarti dicoret, anaknya langsung ditolak gitu. Jadi by system sekarang tuh udah sangat canggih ya teman-teman, di beberapa perusahaan seperti itu gitu. Jadi teman-teman harus perhatiin kualifikasinya. Kalau kualifikasinya nggak sesuai dengan teman-teman, lebih baik nggak usah gitu, jangan dipaksa untuk coba, daripada teman-teman belum dilihat CV-nya aja udah ditolak duluan karena kualifikasinya nggak masuk gitu. Jadi jangan malas baca ya teman-teman, harus baca benar-benar apakah memang kualifikasinya oke buat teman-teman, silakan dimasukin. Biasanya tuh kalau misalnya kualifikasinya all major gitulah ya, kalau all major itu baru teman-teman bisa. Tapi kalau memang udah spesifik, misalnya maunya IT atau maunya psikologi, ya berarti maksudnya teman-teman yang misalnya anak teknik ya jangan masuk ke bagian IT atau jangan masuk ke bagian psikologi, karena itu biasanya udah ketolak duluan gitu dari screening awal. Jadi baca kualifikasinya gitu Jo paling. Ternyata begitu. Nah kalau untuk yang nomor 2, kadang tuh orang-orang interview tidak memberikan impresi yang baik, misalnya waktu ngirim email dan juga ketika interview. Nah kayak gimana tuh nih? Nah ini teman-teman suka lihat nggak sih, atau semoga sih teman-teman tidak pernah melakukan ini ya, jangan sampai teman-teman cuman ngirim email misalnya cuman tuhnya ke rekrutmen mana gitu ya, tapi nggak ada subjeknya jadi no subjek gitu, teman-teman nggak tulis apapun di body email, juga nggak tulis apapun, terus teman-teman cuma attach CV teman-teman atau resume kalian, terus transkrip nilai, udah kirim.
itu biasanya kalau sama recruiter itu langsung di bye bye gitu ya, telepon nggak akan diproses karena ya kita nggak tahu ini orang mau lamar perkenalan diri enggak, lamar bagian apa nggak tahu gitu ya, tiba-tiba cuma kirim email gitu. Nah jangan sampai teman kayak gitu. Paling enggak adalah tata krama sedikit gitu ya, tulis subjeknya misalnya lamaran kerja bagian IT gitu ya. Biasa sih kalau ada tambahan tuh biasa underscore namanya teman-teman siapa. Jadi misalnya lamaran untuk bagian IT underscore Natania gitu misalnya. Nah nanti di body emailnya itu teman-teman akan tulisin misalnya selamat pagi gitu ya, selamat pagi misalnya bapak atau ibu, saya Natania, saya lulusan dari mana, saya ingin melamar di perusahaan ini di bagian IT gitu ya. Terus misalnya bersama dengan email ini saya lampirin nih, saya lampirkan CV saya, transkrip nilai saya, ijazah, gitu-gitulah teman-teman sebutin lah apa yang teman-teman mau tulisin gitu ya. Baru nanti teman-teman bilang semoga maksudnya semoga lamaran saya bisa dipertimbangkan gitu ya, dan kemudian saya bisa bergabung di perusahaan bapak atau ibu gitu. Nah kalau kayak gitu kan itu jauh lebih santun ya teman-teman, sehingga ya rekruter tuh akan lebih mempertimbangkan teman-teman karena ya salah satunya teman-teman tuh juga sopan gitu. Kalau yang namanya kita ketemu sama orang yang lebih sopan itu lebih menyenangkan ya teman-teman, dibanding sama yang nggak tahu apa-apa dilemparin CV doang gitu kan, itu udah lebih apa ini orang mau apa kan kita juga nggak tahu ya teman-teman gitu. Jadi sebisa mungkin ada sopan santunnya, ada menjelaskan namanya dulu baru teman-teman apply kerja gitu, kayak gitu. Kayak gitu Jo. Terakhir, tidak menjadi diri sendiri ketika interview. Nah itu jadi siapa tuh nih? Tidak menjadi diri sendiri itu maksudnya secara general teman-teman mencoba untuk berbohong gitu lah ya, anggapannya mungkin achievement teman-teman nggak nyampe segitu gitu. Teman-teman mungkin satu hal yang perlu saya tekanin adalah teman-teman nggak perlu minder dengan diri sendiri gitu ya, karena lebih baik teman-teman jadi diri sendiri dibanding nanti interviewernya menemukan kejanggalan-kejanggalan saat interview teman-teman gitu. Mungkin kayaknya anaknya nggak achieve segininya gitu ya, tapi kok pas interview dia bisa menjelaskannya misalnya sewah itu gitu. Belum misalnya nanti kalau dari interviewer kita biasanya juga ada background checking gitu ya, ada mungkin dari informasi dari orang-orang lain gitu. Nah jadi daripada teman-teman setelah memegahkan diri gitu ya, terus kemudian ternyata ketahuan bohongnya, nah mending teman-teman tetap nyaman dengan diri teman-teman, puas dengan berbagai pencapaian yang teman-teman udah dapetin, baik itu IPK, baik itu pengalaman organisasi gitu ya, semuanya dibanding teman-teman harus jadi orang lain yang bukan teman-teman, sehingga nanti interviewer tuh bisa bingung gitu, kok anaknya kayaknya nggak align ya dengan apa yang dia tulis di CV misalnya gitu, atau misalnya kok pas background checking beda ya anaknya gitu. Nah jadi jangan sampai kayak gitu, lebih ke kayak gitu sih Jo. Oke, Gitu. jadi kita harus menjauhi kesalahan-kesalahan ini ya teman-teman. Betul. Selanjutnya, karena kita sudah selesai di bagian 1 dan bagian 2, nah teman-teman yang punya pertanyaan tentang gimana persiapan selama kuliah ataupun yang sudah lulus ingin bertanya-tanya, boleh langsung ditanyain di chat juga ya. Nah, jadi kita juga udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ngisi di pendaftaran kemarin dan yang udah ngechat juga. Pertanyaan pertama nih. Habis lulus langsung cari kerja atau persiapan mental dulu? Oke, itu jawabannya terserah teman-teman. Maksudnya terserah teman-teman adalah teman-teman yang tahu kapasitas teman-teman. Kalau memang setelah lulus teman-teman misalnya memang udah ready langsung cari kerja, ya silakan langsung gitu ya. Kalau teman-teman memang mau mempersiapkan mental dulu, ini sebenarnya mempersiapkan mentalnya juga kayak gimana ya, mungkin kalau yang nanya mungkin boleh dijelasin gitu, maksudnya mempersiapkan mental itu seperti apa, apakah memang mempersiapkan mental tuh include yang tadi ini misalnya mempersiapkan CV dan lainnya. Misalnya teman-teman butuh waktu untuk mempersiapkan mental pun
ya itu nggak apa-apa gitu. Jadi ikutin aja sesuai dengan kapasitas teman-teman. Kalau teman-teman langsung ready mau nyemplung ke dunia baru, ke dunia pekerjaan, silakan. Kalau teman-teman butuh waktu untuk rehat dulu gitu kan, misalnya kuliah udah terlalu lama gitu, ya nggak lama, selesai 4 tahun gitu ya, capek dan lainnya, pengen rehat dulu, ya itu juga nggak apa-apa. Itu semua pilihan teman-teman gitu. Nah, oke. Mantap sekali jawabannya. Nah, yang kedua, ini ada pertanyaan juga nih. Gimana prospek bekerja di rumah sakit swasta atau negeri, di lab klinik atau lembaga penelitian? Nah, lebih baik saya memilih kemana? Nah, mungkin pertanyaan dari teman kita yang satu ini. Coba nih jawabannya. Nah, ini sebenarnya teman-teman, kalau gimana prospek kerja, itu teman-teman yang bisa lihat sendiri gimana ya. Maksudnya dalam artian, teman-teman mau kerja di mana, orang lain itu nggak sepenuhnya tahu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya milih nih, oh saya mau di rumah sakit swasta, apa negeri gitu ya, atau misalnya saya lebih baik misalnya buka klinik sendiri atau gimana, misalnya kayak gitu. Nah itu teman-teman tuh coba tanya sama senior, coba tanya kanan kiri lah, kalau nggak googling juga, karena yang namanya mungkin rumah sakit yang negeri yang dipegang sama pemerintah dan juga swasta itu kan beda-beda ya teman-teman, dari tunjangannya beda, mungkin gaji juga beda gitu ya. Jadi teman-teman yang harus cari tahu sendiri nih, apakah memang teman-teman lebih fit in di misalnya rumah sakit yang swasta gitu ya, atau teman-teman yang dirasa oke lebih fit in di yang rumah sakit negeri gitu. Jadi kalau ditanya prospeknya gimana, itu teman-teman yang harus cari sendiri dan bandingin sendiri gitu. Dan dilihat lagi kemampuannya teman-teman, apakah teman-teman misalnya setelah lihat ya tadi, setelah teman-teman banding-bandingin gitu, kayaknya saya lebih cocok di rumah sakit swasta deh misalnya. Karena kalau di rumah sakit negeri, misalnya tuntutan waktu jam terbangnya satu hari misalnya harus 20 jam, misalnya ini misalnya. Tapi kalau di swasta misalnya cuma 18 jam misalnya. Jadi dari situ tuh, dari hal-hal sesederhana itu teman-teman harus bisa cari sendiri. Jadi sehingga jangan tanya ini ke orang lain yang nggak ngerti kapasitasnya teman-teman gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman nanya kira-kira lebih baik yang mana, itu harus lihat lagi, karena saya sejujurnya nggak paham nih kalau rumah sakit swasta dan negeri atau lab klinik gitu ya, itu tunjangannya seperti apa, gajinya seperti apa gitu ya. Nah itu teman-teman yang lebih paham dan teman-teman yang tahu, oh kayaknya saya kalau di range gaji segini masih oke. Kalau saya di jam terbang segini satu hari harus 20 jam, kayak saya nggak oke. Nah itu tuh teman-teman yang bisa nimbang. Tapi yang penting balik lagi, lihat lagi kapasitasnya teman-teman kayak gimana. Jangan sampai teman-teman memaksa buat masuk ke situ, tapi kemudian teman-temannya yang nggak bisa perform gitu, nanti kan malah berpengaruh ya sama penilaian dan lainnya kayak gitu. Mungkin ini juga salah satu manfaat dari kita mengenal orang dalam kali ya nih, punya koneksi. Betul, jadi bisa nanya-nanya, betul banget, bisa nanya-nanya. Nah, pertanyaan ketiga nih, kalau untuk gelar, kira-kira masih dibutuhkan nggak sih buat 3-5 tahun mendatang? Oke, gelar 3-5 tahun mendatang. Kalau buat saya sih yang melihat itu masih penting ya teman-teman, apalagi di masa sekarang. Kita nggak tahu ya pandemi ini akan memberikan impact sejauh mana, entah sampai berapa tahunkah, maksudnya dari bisnis itu akan terkendala dan lainnya, sehingga kalau kita lihat dari sekarang aja, apa ya, perusahaan itu akan mencari orang yang paling terbaik lah anggapannya gitu. Kalau yang sosok ke arah bawah itu tuh kadang chance-nya akan lebih sedikit gitu. Kenapa? Karena ya itu, bisnis tuh makin susah. Bisnis makin susah sehingga teman-teman yang kadang punya gelar aja itu susah untuk dapat kerja gitu ya. Apalagi dengan maksudnya dengan posisi seperti ini, seperti sekarang, itu sulit dapat kerja. Jadi kalau menurut saya sih 3-5 ke depan gelar tuh masih sesuatu yang penting ya kalau teman-teman mau kerja di perusahaan. Beda cerita kalau teman-teman mau entrepreneur, mau bikin bisnis sendiri, mau usaha MLM gitu ya, atau usaha apa ya, itu tanpa gelar pun nggak apa-apa, yang penting usaha gitu kan. Nah cuman kalau teman-teman masuk ke perusahaan yang kesannya lebih stabil, yang memang
persaingannya ketat satu dengan yang lain, saya rasa sih gelar harusnya masih akan salah satu yang pasti akan dilihat banget untuk screening awal gitu. Oh begitu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Hmm. Gimana caranya kita bangun networking nih? Sedangkan kita kan lagi di masa pandemi, terutama buat anak-anak baru yang baru masuk kuliah, kan mereka semua kuliahnya online gitu nih. Oke, gimana cara bangun networking? Ya, ini menarik sih ya. Mungkin kalau misalnya yang sempat merasakan kuliah offline ya gampang lah ya, namanya networking mah sama sama temen juga ketemu gitu kan, sama satu organisasi. Sebenarnya kalau sekarang networking caranya gimana adalah acara-acara di kampus harusnya sih tetap banyak yang jalan juga sih menurut saya ya. Kalau dilihat-lihat kayak tadi tuh sempat lihat instastorynya ada open recruitment buat apa ya tadi, angkatan muda dari satu sekolah, dari satu tempat kuliah gitu kayaknya. Jadi menurut saya sih harusnya eh, bangun networkingnya itu ya tetap ikut banyak banyak eh, apa ya, kegiatan-kegiatan yang bisa kita reach dari online itu juga banyak gitu. Maksudnya jangan cuma terpaku karena sekarang serba online jadi susah. Enggak kok teman-teman, banyak banget sekarang kelas-kelas juga gitu ya, kayak webinar, kelas-kelas gitu yang sebenarnya kalau teman-teman bisa tahu tips and triknya ya teman-teman bisa kenalan kan sama orang baru misalnya di dalam kelas online itu gitu ya. Atau misalnya kalau sekarang tuh kayaknya juga udah mulai banyak banget apa ya, kayak komunitas-komunitas online gitu loh. Kalau teman-teman lihat di Instagram gitu itu udah mulai banyak ya, siapa tahu teman-teman, yang saya ingat tuh ada yang namanya student catalyst ya atau apa gitu, teman-teman bisa bisa search. Itu isinya anak-anak yang memang punya aspirasi, mereka suka bikin kegiatan online juga gitu, tapi sistem masuknya rekrutmen online gitu. Nah itu jadi bukan suatu penghalang gitu ya, pandemi diusahakan jangan jadi penghalang ya. Kalau teman-teman lihat banyak komunitas online yang bagus, tapi bukan ece-ece ya teman-teman, bukan yang kayak habis join gak ada kegiatannya gitu. Cari memang komunitas online yang teman-teman bisa masuk, ada banyak kegiatannya, jadi teman-teman bisa dapat insight gitu. Kayak gitu sih paling. Oh, begitu. Nah, ada pertanyaan lagi yang kelima. Kalau untuk acara-acara yang kayak yang Leaders Indonesia atau Best One Jarum, sejauh mana sih itu gunanya? Sejauh mana yang tadi saya bilang untuk mengasah soft skill teman-teman, karena kita tahu bahwa misalnya ya kalau saya ketemu sama satu kandidat, dia anak yang terima beasiswa Jarum, teman-teman kalau tahu beasiswa Jarum, dapat beasiswa Jarum itu sungguh sulit. Dari teman-teman apply untuk screening dokumen awal aja itu tuh persaingannya ketat banget, sampai teman-teman wawancara dan akhirnya teman-teman fokus group discussion dan lainnya, itu tuh prosesnya panjang. Kalau teman-teman bisa sampai dapat beasiswa gitu ya, kalau ditanya sekarang kepentingannya apa, kayak tadi yang pernah saya jelasin, yang saya udah jelasin di awal, sebenarnya dilihat ini bukan dapat beasiswanya apa, tapi prosesnya itu teman-teman gimana gimana teman-teman mempersiapkan diri buat dapat beasiswanya. Pas dapat beasiswanya pun kan tetap ada requirement-nya ya teman-teman. Kadang misalnya IPK-nya nggak boleh sampai di bawah 3,5. Berarti kan teman-teman kalau bisa mempertahankan beasiswa itu sampai akhir akhir teman kuliah, artinya teman-teman tuh konsisten dapat IPK-nya tuh terus-terusan baik, teman-teman bisa maintain gitu. Nah itu yang biasanya dilihat, dan itu jadi penting karena bukan beasiswanya tapi proses di belakangnya, teman-teman dapat beasiswanya, maintain beasiswanya kayak gimana. Nah itu tuh yang penting kayak gitu. Hmm, kalau yang keenam nih, kalau Hah? misalnya kita udah kerja nih, Hah? perlu nggak sih tetap masukin pengalaman magang di CV gitu kayaknya? Tergantung jawabannya. Tergantung dalam artian eh, pengalaman magangnya itu berapa lama, dan yang kayak tadi sempat saya sebutin, apakah memang align nggak sama pekerjaan yang mau di-apply sekarang gitu. Karena sejujurnya teman-teman CV itu bisa beda-beda loh. Maksudnya beda-beda dalam artian misalnya teman-teman mau apply di business development sama teman-teman mau apply di bagian IT misalnya, taruhlah gitu ya. Bisa aja teman-teman tuh bikin dua CV berbeda. Satu untuk yang mau di-apply di business development,
satu di bagian IT. Karena kan kalau yang namanya IT ya teman-teman harus bikin dong soal teman-teman udah berpengalamannya di bagian mana aja gitu ya. Kayak tadi misalnya bahasa pemrograman bisa apa aja, bisa Java kah, bisa C++, bisa apa gitu kan. Sedangkan kalau business development bisa aja teman-teman tulisin, oh saya pernah menangin bisnis plan, bisa pernah menangin bisnis plan gitu ya, berapa kali ikut lomba kayak gitu. Jadi bisa aja itu beda. Dan kalau misalnya sekarang ditanya pengalaman magang perlu nggak? Nah itu dilihat lagi teman-teman apakah pengalaman magang akan memberikan impact sebegitu besarnya di pekerjaan yang setelahnya akan teman-teman lamar, atau sebenarnya memang pertama udah nggak align, terus kemudian mungkin yang nggak terlalu kasih impact gitu ketika teman-teman tulis di CV. Kalau misalnya memang ketika teman-teman magang, teman-teman punya achievement yang cukup baik, teman-teman bisa bukan cuma achievement ya, misalnya job description-nya juga cukup oke gitu ya, teman-teman mau tulisin itu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai udah tulis magang, tapi magangnya ternyata kurang sesuai nih sama pekerjaan yang nanti teman-teman mau apply. Kalau saya boleh saran sih lebih baik nggak usah gitu ya, karena jadi tidak memberikan nilai tambah juga nih di CV-nya teman-teman gitu. Lebih baik sih dari pekerjaan terakhir aja, pekerjaan terakhir apa itu yang ditulisin gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nulis CV dalam bahasa Inggris itu mandatory atau enggak nih? Enggak dong teman-teman, nulis CV itu pakai bahasa apa aja boleh kok. Maksudnya mau bahasa Indonesia boleh, bukan berarti CV pakai bahasa Inggris lalu chance-nya lebih gede ya. Enggak ya teman-teman, nulis CV pakai CV itu cuma membantu untuk screening awal. Seperti yang tadi saya bilang, teman-teman harus lihat lagi apakah memang teman-teman mau apply-nya di Google, apakah teman-teman mau apply-nya di perusahaan internasional. Kalau internasional ya memang itu mandatory, tapi kalau kita ngomong mungkin perusahaan yang masih multinasional, perusahaan yang nasional gitu ya sebenarnya nggak harus Inggris juga nggak apa-apa, toh rekruternya masih orang Indonesia, bisa baca, kecuali di kualifikasinya ditulis mengirimkan CV-nya dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kalau untuk secara general gitu ya, untuk perusahaan mana aja, saya harus bisa jawab sih harusnya nggak harus bahasa Inggris gitu. Oke. Nah ada lagi nih. Sebenarnya perlu mencantumkan IPK pada CV? IPK pada CV seberapa perlu? Karena IPK itu untuk screening sih sejujurnya teman-teman. Karena kalau sekarang biasanya tuh ada minimal IPK ya kalau teman-teman lihat. Kecuali yang memang pekerjaannya itu administratif banget, itu kemungkinan IPK nggak akan terlalu dilihat. Tapi kalau udah masuk ke ranahnya di perusahaan gitu ya, atau misalnya kayak macam di marketing agency aja, setahu saya sih masih perlu untuk lihat IPK ya, karena IPK itu salah satu yang supaya kelihatan apakah memang anak ini selama kuliah memang maintain IPK-nya cukup baik. Bukan berarti teman-teman harus cum laude ya teman-teman, maksudnya, tapi kita tuh untuk screening awal aja gitu, apakah memang anaknya lewat dari permintaan standar minimal nggak ya IPK-nya, atau misalnya anaknya ternyata nggak lewat nih dari permintaan minimal standar ya. Karena kan perusahaan ada minimalin IPK itu kan ada reasoningnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi alangkah lebih baik kalau teman-teman taruh IPK di CV itu untuk mempermudah supaya perusahaan tuh tahu gitu, anak ini IPK-nya segini gitu. Jadi untuk membantu di screening awal aja sih. Kalau saya sih saranin tetap tulis ya, karena itu kan bentuk dari achievement-nya teman-teman loh. IPK itu adalah bentuk dari achievement teman-teman yang teman-teman bisa lakuin selama kuliah gitu. Ada teman-teman yang mungkin bisa 4,00 gitu ya, ada yang mungkin cuma 3,5. Ya itu kan sama-sama achievement masing-masing, dan kalau menurut saya sih better ditulis gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari teman kita. Kalau misalnya kita masih kuliah nih, terus kita mau apply buat magang, perlu nggak sih kita apply ke banyak perusahaan? Nah, terus ada nggak rekomendasi untuk job-job atau magang tuh bisa dilihat di platform mana gitu? Oke, kalau masih kuliah baru mau apply magang, perlu apply ke banyak perusahaan. Kalau saran dari aku sih lihat dulu perusahaannya memang buka lowongan untuk magang apa enggak gitu. Karena biasanya kalau perusahaan yang nggak buka tapi kita kirim pun jadi sama aja teman-teman, kita nggak bakal diproses gitu. Jadi dipastiin dulu aja memang perusahaannya buka dulu nggak nih lowongan buat magang. Kalau memang misalnya perusahaannya nggak nulisin gitu ya, kita nggak tahu nih perusahaannya lagi buka apa enggak,
biasanya tuh ada kalau teman-teman mungkin cari di Google biasa ada email juga gitu ya, ada email atau ya kalau teman-teman mau telepon juga bisa. Jadi bisa email secara santun kayak tadi, nanyain apakah memang lagi buka lowongan kerja untuk part time gitu atau misalnya untuk intern. Biasanya sih kalau perusahaan akan tetap balas ya, maksudnya walaupun mungkin lama tapi biasanya sih perusahaan balas. Nah kalau teman-teman yang bingung kira-kira ada nggak untuk platform apa yang buat magang, itu kalau sekarang Jobstreet ya, seperti biasa masih ada Jobstreet, Kaliber. Kaliber ini tulisin di sini kali ya biar teman-teman nggak salah tulis. Kaliber, R-nya 2 ya nih. Betul. Betul, ya terima kasih ya Lemo. Ada Jobstreet juga, Jobstreet, Kaliber, ada Indeed juga, terus ada gimana ya biasanya? Biasa sih yang lumayan cukup banyak tuh itu Jobstreet, Kaliber, Indeed. Di situ banyak banget, teman-teman bisa filter carinya apakah memang cuma yang part time atau memang untuk full time gitu ya. Glints juga bisa teman-teman. Nah itu teman-teman juga bisa bisa cari tuh di Glints tuh salah satu yang akun yang banyak share. Kalau teman-teman mau cari kerja, teman-teman persiapannya harus kayak gimana, itu Glints suka suka share gitu ya. Mungkin sedikit promosi kalau teman-teman ada yang mau masuk ke banking juga gitu ya, mau masuk ke BCA, itu di Kaliber banyak teman-teman job vacancies-nya bisa dilihat gitu ya. Iya karena kita lagi cari banyak orang loh, jadi kalau teman-teman yang mungkin isinya background IT berat untuk mau pindah gitu kan, nah BCA tuh lagi membuka banyak lowongan, bisa bisa apply teman-teman gitu kan. Yang desain juga ada kok, jadi cari aja di Kaliber banyak. Di Kaliber tuh nggak cuma satu perusahaan teman-teman, ada banyak banget perusahaan yang taruh job vacancy saya di Kaliber, di Indeed, di mana lagi tadi ya. Ya tadi yang ditulis itu ada banyak banget, teman-teman bisa cari. Kadang teman-teman nulis di Google juga keluar sih biasanya ada vacancies di mana aja, cuman mungkin mereka nggak spesifik gitu ya, cuman kalau di beberapa yang lain bisa gitu. Nah itu juga ada tuh, ada WCC ini katanya di disnakerja.com. Nah itu juga banyak buat magang-magang gitu. Biasa tanya sama senior juga ya Jo, biasa kalau senior tuh juga banyak info ya, kayak oh di perusahaan gue lagi buka nih misalnya buat magang, lu mau nggak gitu misalnya. Biasa ke senior kalau seniornya baik. Oh ya ya ya. Nah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kalau yang masih mau silahkan di chat. Kita berhasil menjawab semua pertanyaan berarti ya Jo ya. Hasil. Semoga yang bertanya juga masih terjawab. Ada lagi Cipawan nanya, kalau nge-apply di luar kemampuan berarti auto ditolak ya? Nah sebenarnya enggak juga sih Ci. Sebenarnya nah beda-beda nih. Ada yang memang ketika jadi HRD, ketika di-apply jadi HRD-nya itu terbuka buat semua semua jurusan gitu maksudnya. Jadi ketika teman-teman yang kerja di IT pun mau apply di rekrutmen boleh gitu. Tapi uh, ada yang strict bahwa memang perusahaannya kalau memang mau anaknya di bagian rekruter, di bagian rekrutmen, ya cuman anak psikologi doang gitu. Atau misalnya ketika dia udah masuk ke kerjanya, misalnya mungkin awalnya business development, terus dimutasi secara pas dia udah masuk jadi rekruter, itu juga bisa gitu. Jadi kalau yang tadi aku jelasin mungkin lebih ke kualifikasinya sih, lebih baik kalau kualifikasi dari awal permintaan perusahaannya itu memang cuma strict di salah satu doang, itu ya kita nggak usah apply dibanding kita ditolak. Tapi kalau memang dia buka buat all major gitu ya, itu silahkan boleh, maksud boleh apply gitu. Nah ya ini juga benar nih, kayak banyak temennya sistem informasi tapi marketing tuh biasanya kan terbuka buat all major. Nah jadinya teman-teman yang sistem informasi atau teman-teman IT itu juga bisa masuk, tapi ya kerjanya marketing bukan IT gitu. Jadi boleh aja, cuman tetap lihat lagi sih, jadi bukan di luar kemampuan terus jangan apply, tapi lebih ke kualifikasinya gitu. Kayak gitu sih kalau yang biasanya ada di lapangan ya kayaknya gitu. Belok ya. Kok harus diperbaruin terus gak nih?
Ya kalau bisa 1 tahun sekali gitu ya. Kalau teman-teman nggak melihat perubahan di muka teman-teman gitu ya, jangan foto SMA masih dipakai buat S1 gitu. Jadi maksudnya kalau udah beda banget pun ya jangan dipaksa gitu, karena nanti rekruter akan melihat kok anak ini fotonya menipu, terlihat masih muda tapi ternyata setelah bertemu loh sudah tua gitu kan misalnya ya. Jadi diperbaharui ya, minimal paling nggak 1 tahun sekali lah ya, maksudnya foto yang sederhana aja, kita pakai meja belakangnya background putih gitu ya, jadi backgroundnya bisa diganti-ganti warna gitu, tapi maksudnya ya diusahain jadi fotonya terbaru terus, tapi nggak perlu yang kayak 1 bulan ganti foto, 1 bulan ganti foto, nggak perlu gitu. Hmm. Oke. Oke. Masih ada yang mau nanya lagi? Nggak ada kayaknya nih. Oh iya. Lumayan ya teman-teman, hari Sabtu mendapat ilmu. Jadi semangat nih saya. Ya udah. Makasih kakak Twitter. Nah ya. Udah. Jadi sekian pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih kuliah ataupun yang udah lulus yang sedang mencari kerja. Semoga berguna. Terus sebelum